Murka difitnah Jokowi, Rismon Sianipar tantang Kapolri, tangkap saya jika terbukti ada bohir. Apapun resikonya, penjara pun silahkan. Gitu. Siap ya. Nggak bisa kami diintimidasi penjara-penjara itu. Ini bukan tentang kami kan ini. Meskipun resiko ini dilaporkan di penjara itu, ya kami yang menanggung. Tapi harus ada orang yang seperti ini di Republik ini. Ya saya berani tantang Kapolri. Kalau memang ada bohir pendana saya terutama, tangkap aja saya. Soal jaket biru Pak, tudingan jaket biru yang di kasus tudingan ijazah palsu, itu kan jaket ada yang sudah mengarah ke jaket biru itu. Tanggapannya Bapak seperti apa Pak? Karena itu kan sudah seperti menunjuk ada objeknya. Enggak ada. Saya nggak pernah berbicara masalah warna. Artinya orang besar itu Pak Jokowi nggak mengetahui ya? Bukan nggak mengetahui, saya sampaikan ada orang besar yang membackup. Tapi sekali lagi jangan ada yang merasa tertuduh, apalagi sekelas Pak SBY. Beliau adalah negarawan yang baik. Ya. Jadi tidak ada sangkut paut dengan partai lain ya Pak? Tidak ada sangkut dengan partai politik? Saya tidak pernah mengatakan itu. Kemarin Pak Sylvester Matutina mengatakan bahwa ada tokoh politik di balik Roy Suryo di kasus ijazah ini Pak. Kan saya sudah sampaikan, feeling saya mengatakan ada agenda besar politik dalam tuduhan ijazah palsu maupun pemakzulan. Artinya memang ada orang besar, ada yang backup, ya itu aja. Pak Jokowi sudah menduga nggak Pak siapa itu? Mengarah kemana? Mengarah ke? Ya semua sudah tahu. Ya, Terima kasih Pak. Hari ini saya tantang saudara Joko Widodo, kalau memang benar ada orang besar, tunjuk hidungnya. Siapa namanya? Apakah orang besar itu Aguan? Sebut Aguan. Kalau orang besar itu Antoni Salim, sebut Antoni Salim. Kalau orang besar itu SBY, sebut SBY. Jangan mengedarkan fitnah. Ya Pak Jokowi ini kan terkenal sebagai ikon pembohong dari dulu. Ya coba pada saat kampanye 6.000 SMK itu entah kemana. Janjinya mendirikan mobil nasional, tidak impor, tidak hutang, silva kita 6-7 triliun. Ini kan ikon pembohong Indonesia, Joko Widodo ini. Semua orang tahu dia suka bohong, gitu loh. Jadi ya semua orang tahu dia suka bohong. Jadi makanya saya bilang pihak Pak Joko Widodo itu menuduh kami fitnah. Tetapi dia suka fitnah, gitu loh. Makanya ya bagus itu disomasi, gitu loh. Kalau tidak minta maaf berapa kali 24 jam Mas? Ya ada nanti bangkos. Nah, 3 atau 7 kali 24 jam palingnya lama, ya harus minta maaf, gitu loh. Kalau nggak minta maaf ya kami laporkan, gitu loh. Fitnah. Kenapa? Siapa coba? Sebutkan dulu. Siapa tokoh besar, orang besar di balik kami? Ini kan ingin menggeser ini ke politik. Padahal ini murni saintifik, makanya kami akan susun dalam sebuah buku, gitu loh. Bukunya kompleks, komprehensif. Kalau mau dijawab, ya udah jawab ahlinya dari pihak Pak Jokowi. Jangan metode salah, tapi mana metode yang benar? Sumbernya salah, mana sumber yang benar? Ini hak demokrasi. Kami punya hak untuk meneliti. Apalagi yang kami teliti adalah ijazah yang pernah dipakai 2 kali untuk jadi presiden. Artinya apa? Ijazah itu udah milik publik, harusnya milik rakyat. Gini, Pak Jokowi itu masih presiden kan? Waktu menuntut. Gak perlu saya jawab itu terus. Oke. Presiden itu dapat perlindungan. Ya, Undang-Undang Nomor 39 tahun 2012. Presiden itu dilindungi negara, dilindungi hukum. Itu undang-undang itu. Apa peraturan pemerintah, bukan undang-undang. Peraturan pemerintah. Siapapun yang menghantam presiden, yang menyelamatkan presiden itu bukan presiden sendiri,
ini di sini. Relawan. Bukan relawan, lembaga-lembaga hukum. Ini ngomong apa sih? Itu masih Ditunjukkan ke publik. Ya, masih dia dilindungin. Presiden Filipina aja sebelum jadi presiden ditunjukkan ijazahnya. Presiden India juga. Begini. Joko Widodo mana? Begini, saya tahu Anda begitu benci dengan benci lu. Jokowi itu jadi presiden, gak ada rasa Udahlah, benci. kalimat juga Presiden. benci, mengandung unsur nafsu benci, ya kan begini. Kita nggak mau ribut lah, ya kan. Sekarang sudah ada Yang paling kepolisian. mengenai adalah OCCRP di Belanda sana. Presiden terkorup nomor 3 itu paling hina. Mereka merendahkan Joko Widodo. Silakan aja, silakan, ya kan. Jadi silakan aja, Bung. Dan sekarang ini sudah masuk di kepolisian, ya biarkan aja lah ancam nanti lagi. ya. Ya. Pengadilan yang Bosan kita. Cuma yang agak kepikiran sama saya ya gitu. Ini kasus tidak dipercaya oleh publik ya, mayoritas tadi ada sekitar 74% ya. 74,6 ya. Maaf saya ralat. Ya, tapi pemberitaannya paling panjang sepanjang sejarah. Dan selain Bung Aji, melalui sambungan virtual juga telah bergabung Direktur Eksekutif Lingkar Madani 5, Ray Rangkuti. Selamat malam, Bung Ray. Halo, selamat malam, Bung Ray. Malam, Bung. Oke, Bung Ray, ini saya di studio bersama Bung Aji Alfarabi dari LSI dan IJA. Malam Bang Ray. Tadi sudah dibahas bahwa ya disimpulkan paling banyak responden yang disurvei oleh LSI 76,4% tidak percaya sebenarnya dengan isu ini, dan terbanyak itu yang tidak percaya itu di perkotaan ya. Yang di perkotaan yang masyarakatnya juga terdidik, punya intelijensi yang baik, dan juga punya tipikal kritis, masyarakat yang kritis. Anda punya catatan soal ini, Bung Ray? Ya, apa catatannya itu kan survei ya. Kalau survei ya paling kita lihat metodologinya kayak apa dan sebagainya gitu. Kalau hasilnya ya itulah yang mengemuka ya. Nah, cuma yang agak kepikiran sama saya ya gitu. Ini kasus tidak dipercaya oleh publik ya, mayoritas tadi ada sekitar 74% ya. 74,6 ya. Maaf saya ralat. Ya, tapi pemberitaannya paling panjang sepanjang sejarah. Tidak percaya tapi paling panjang dibahas ya. Iya, dan paling banyak penontonnya dan paling banyak juga ratingnya gitu loh. Jadi gimana kita menjelaskannya ya? Oke, jadi gitu. kalau Jangan-jangan masyarakat kita ini makin senang membaca apa yang dia nggak percaya gitu loh. Oh, tapi begini Bung Ray, alih-alih menyalahkan masyarakat, apakah isu ini juga justru dikelola dengan baik oleh yang katanya dibilang geng Solo? Jangan dijawab dulu, kita akan lanjutkan perbincangan ini setelah kumandang azan maghrib sesaat lagi untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya berikut ini. Ya, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya. Kami lanjutkan perbincangan. Tadi saya bertanya kepada Bung Ray, ada pertanyaan menggantung soal Bung Ray mengatakan tidak dipercaya, tapi isunya muncul terus di permukaan. Yang saya tanyakan adalah, berarti isu ini jangan-jangan dikelola oleh geng Solo. Gimana nih Bung Ray? Ya, saya tidak tahu apakah ini dikelola atau tidak gitu. Tapi kalau sejauh ini yang saya lihat natural aja tuh. Oke. Masyarakat ada semacam penasaran gitu loh. Ini ujungnya kemana? Ini akhirnya kemana? Ini kok jadinya begini dan sebagainya gitu. Makanya di tengah ketidakpercayaan mereka, tapi justru tingkat keinginan tahuannya tinggi sekali gitu. Pak Jokowi itu cuma satu laporan, ya. Pak Jokowi itu cuma satu laporan. Lah mereka ini udah berapa laporan? Udah berapa Excel? Memang apa yang salah? Yang begini-begini, yang begini-begini di hutan siapa? Yang begini-begini di hutan siapa? Pak Jokowi itu cuma kita nggak usah bawa kita fokus di orang besar. Kita fokus di orang besar. Sebentar. Yang saya tanggapi sebentar. Ini masalah tadi transkrip, ya. Itu saya anggap itu penerangannya dari Bang Rismo secara personal dan Pak. Bisa personal. Yakin ijazah Jokowi nggak pernah ngeliat juga. Entar dulu bos, itu dari UGM kan? Wow, jelas. Tidak, ini penjelasan ini kami hanya bisa menerima sesuai dengan apa yang dikatakan UGM. Mas tahu nggak namanya Profesor Dr. Sunardi itu siapa?
Profesor Dr. Sunardi itu siapa? Tahu nggak? Gini loh. Profesor Dr. Sunardi itu tahu. Fakultas Kehutanan sudah ngomong. Lah iya, Profesor Dr. Sunardi itu siapa? Kalau kita berbicara konteks ijazah palsu kan lah iya, Profesor Dr. Sunardi itu siapa yang tadi tanda tangan? Ya, Anda nggak ngerti. Oke, Anda menampilkan ini. Stop dulu, saya kasih kesempatan Bang Rismon. Bang Rismon silakan. Saya kasih kesempatan. Transkrip nilai dari sebuah institusi akademik itu harus ada tanda tangan dan harus dijelaskan secara resmi. Mungkin bukan Bang Rismon yang harus menjelaskan itu. Ya tunggu saya, jatah saya ngomong. Kenapa namanya? Transkrip nilai ya. Nggak tahu kalau apa universitas Anda ya. Universitas Gajah Mada memberikan transkrip nilai akhir itu formatnya baku dan ada tanda tangannya dekan, pembantu dekan dan stempel. Sementara yang ditampilkan oleh Dirtipidum cuma 122 SKS, itu cuma syarat SKS sarjana muda sesuai dia terdaftar tahun 1980, 1981, terus kemudian tidak ada mata kuliah pilihan dan tidak ada tanda tangan siapa yang menandatangan, yang mensahkan itu. Berarti itu sama dengan toilet paper. Gak ada yang mengesahkan. Ini loh, saya tanggapi. Silakan. Pernyataan Bang Rismon yang panjang sedikit itu cuman sudah dijawab oleh Bareskrim Mabes Polri, dihentikan, selesai, nggak ada diskusi lagi di situ. Ini kudat lagi. Loh, faktanya sudah dihentikan. Oke. Sekarang hadapi proses penyidikan di Polda Metro Jaya. Dipanggil sebentar lagi, syukur-syukur nggak jadi tersangka. Itu saja. Kemarin dan tadi itu udah ada perkembangan bagus ya. Kemarin ya Ombudsman sudah mengatakan, kaget juga Ombudsman lihat bahwa di Bareskrim loh kok sudah dihentikan. Ahli digital forensik, Rismon Hasyolan Sianipar belak-belakan menantang Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo guna membuktikan ucapan mantan Presiden Jokowi terkait tudingan ada orang besar di balik isu ijazah palsu. Tantangan yang dialamatkan kepada Kapolri karena Rismon merasa difitnah oleh Jokowi terkait ucapan orang besar tersebut. Inilah landasan kami bahwa kami tidak punya bohir, tidak punya background partai politik, tidak punya orang besar politik yang dituduhkan, difitnah Pak Jokowi ya pada kami, ungkap Rismon dalam sebuah siniar di YouTube yang dikutip pada Jumat tanggal 8 Agustus tahun 2025. Menurutnya, tudingan itu seolah menandakan ada bohir politik di balik upayanya membongkar ijazah Jokowi yang disebutnya palsu. Rismon lantas memberikan tantangan kepada Kapolri untuk mengusut tudingan Jokowi soal orang besar di balik isu ijazah palsu. Ini kan seolah-olah kami cuma pion politik yang dimainkan orang-orang itu gitu. Makanya saya bilang ya saya berani apa tantang Kapolri, beber Rismon. Tak hanya memberi tantangan, Rismon mengaku siap ditangkap jika terbukti ada aliran dana dari bohir di balik upayanya mempertanyakan keaslian ijazah Jokowi. Ya saya berani tantang Kapolri, kalau memang ada bohir, pendana saya terutama, tangkap aja saya, ungkapnya. Tak Rp1 pun saya terima dari bohir. Ya tangkap aja kalau Anda punya bukti, sambungnya. Lebih lanjut, Rismon menepis jika muncul anggapan, pesanan, di balik usahanya membongkar ijazah Jokowi yang disebut-sebut palsu. Karena kalau itu terbukti berarti saya itu salah besar dan saya jahat meracuni publik tetapi ternyata argumennya, argumen bayaran nih. Argumen pesananlah, ujarnya. Tudingan, orang besar, dari Jokowi. Jokowi sebelumnya menuding jika ada, orang besar, di balik gerakan Roy Suryo DKK yang getol menggulirkan soal isu ijazah palsu. Kan sudah saya sampaikan, feeling saya mengatakan ada agenda besar politik dalam tuduhan ijazah palsu maupun pemakzulan. Artinya memang ada orang besar, ada yang membackup. Itu saja, ujar Jokowi, di kediamannya di Solo, Jawa Tengah, dikutip Jumat tanggal 25 Juli tahun 2025. Saat didesak lebih lanjut untuk menyebut siapa orang besar yang ia maksud, Jokowi memberikan jawaban singkat namun penuh makna, seolah melempar teka-teki kepada publik. Ya semua sudah tahulah, ucap Jokowi. Pernyataan Jokowi ini muncul sehari setelah pentolan relawan Solidaritas Merah Putih, Solmed, Sylvester Matutina, juga melontarkan tudingan serupa. Usai diperiksa sebagai saksi di Polda Metro Jaya, Sylvester menyebut ada mantan petinggi RI di balik gerakan Roy Suryo. Saya melihat ini adu domba politik. 1 tahun setelah kalah Pilpres belum bisa move on. Roy Suryo hanya pion-pion aja. Di belakang ada tokoh-tokoh yang menginginkan agar Prabowo Gibran nggak sukses, berpisah. Mereka ingin menggantikan dengan anaknya.
Ini mantan-mantan petinggi Republik ini, ujar Sylvester, Kamis tanggal 24 Juli tahun 2025.